Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wa la umri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Alfa Biriansyah, SIP MIP, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Perpajakan ini. Izin memperkenalkan diri. Saya Arika Dian Arianti dengan NIM B1B1210112. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester atau tugas ujian tengah semester sistem perpajakan. Langsung saja. Di sini ada pengertian pajak. Menurut Mardiasma tahun 2011 mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tiada mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada negara untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal pembangunan. Nah, menurut Siahaan tahun 2010, di sini ia mendefinisikan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pajak. Kabupaten itu ada 11. Yang pertama ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, kemudian pajak burung walet, kemudian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir adalah pajak bea perolehan hak atas tanah atau bangunan. Di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu terkait pajak hotel. Nah, pajak hotel sendiri itu adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Nah, hotel sendiri adalah tempat di mana kita fasilitas penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya. Nah, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk dalamnya pengusaha tempat kos, losmen, wisata, dan lain sebagainya. Nah, dasar hukum pajak hotel itu ada 5. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian Peraturan Pemerintahan Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Kemudian ada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah. Kemudian Peraturan Daerah Kota Manado tahun Nomor 2 tahun 2011 pasal 3 sampai 8 tentang pajak hotel. Nah, selanjutnya yaitu ada pajak restoran.
Nah, pajak restoran sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang mana sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, dan lain sebagainya. Kemudian ada pajak hiburan. Pajak hiburan yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 11 Angka 24 dan 25. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Nah, selanjutnya yaitu adalah pajak reklame. Pajak reklame sendiri adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang mana reklame ini itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan, kemudian atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, kemudian dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Nah, macam-macam penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota. Objek-objek reklame diantaranya yaitu reklame papan billboard, kemudian ada reklame Megatron, kemudian ada reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan sendiri yaitu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Nah, pajak penerangan jalan ini adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001. 2000, ya 2001. Kemudian di sini ada nomor 6 yaitu pajak mineral bukan logam. Nah, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, selanjutnya di sini ada pajak parkir. Nah, pajak parkir sendiri itu adalah adalah jenis pajak yang dikenakan atas penggunaan lahan atau tempat parkir oleh kendaraan bermotor. Nah, pajak parkir merupakan salah satu bentuk pungutan dari pemerintah yang dikenakan kepada pengguna lahan atau tempat parkir untuk kendaraan bermotor seperti mobil atau motor. Nah, tujuan dari pajak ini adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah daerah guna mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Undang-undang yang mengatur pajak parkir biasanya menjelaskan berbagai aspek seperti tarif pajak yang harus dibayar oleh
pengguna parkir, kriteria kendaraan yang terkena pajak, mekanisme pemungutan, kemudian serta sanksi atau denda bagi pelanggar yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya yaitu ada pajak air tanah, di mana pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air tanah dari sumber air tanah di suatu area. Nah, pungutan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan air dan tanah yang mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Tarif dan regulasi pajak air tanah dapat berbeda-beda di setiap wilayah atau negara. Pajak air tanah biasanya diatur oleh pemerintah daerah atau nasional sebagai bagian dari kebijakan lingkungan dan sumber daya alam. Pajak ini biasanya berbeda dengan tujuan penggunaan air tanah seperti untuk pertanian, industri, atau domestik. Selanjutnya yaitu ada pajak burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pungutan yang dikenakan atas kegiatan pengumpulan sarang burung walet dari bangunan atau tempat yang digunakan sebagai tempat bersarang oleh burung walet. Nah, sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan dalam industri makanan dan obat-obatan tradisional. Pemerintah dalam beberapa negara menerapkan pajak ini sebagai sumber pendapatan dan untuk mengatur pengumpulan sarang burung walet agar tidak merusak populasi burung walet dan lingkungan. Tarif dan regulasi pajak dapat bervariasi tergantung pada hukum setempat. Nah, selanjutnya yaitu pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan. Undang-Undang Nomor 28 mendefinisikan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian pelaksanaan pemungutan PBB P2 sebagai pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 PMK 07 2014 dan Nomor 10 tahun 2014, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut. Di antaranya itu peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP, kemudian struktur organisasi dan tata kerja, kemudian sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir yaitu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat dengan BPHTB, yang mana BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Bumi dan air dan kekayaan dan yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha yang merupakan alat investasi yang menguntungkan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi pemindahan hak karena jual beli, kemudian tukar menukar, hibah, wasiat, warisan, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus pada pajak kabupaten, yang mana di sini saya menjelaskan terkait Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kabupaten Sarawangun Jambi mencatat saat ini tunggakan pajak ruko kompleks abadi yang berada di kawasan pasar atas pusat kota daerah itu mencapai 500 juta lebih per tahun pada tahun 2019 ini. Nah, ketika kita punya kata pihak pemerintah kabupaten menyebutkan bahwasanya
Mereka mempunyai 19 unit deretan ruko kompleks abadi tersebut. Dulunya tunggakannya sebesar 982 juta per Desember 2017 dan pada tahun 2018 awal ditinjak lanjuti sehingga saat ini tunggakan masih ada sekitar 500 jutaan lagi. Kata Kepala Bidang Kabid Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Sarolangun atas nama Ujang Junaidi. Kemudian, sudah terjadi tunggakan, otomatis akan kita tindak lanjuti. Secara aturan pertama, kita melakukan validasi data dan survei ke lapangan apakah nilai piutang segitu. Kemudian yang kedua, menyurati kapan akan lunasi dengan surat teguran. Sampai ketiga kali. Kemudian kita sudah buat, mereka sudah membuat teguran. Dan kelima, artinya toleransi kita tetap ada. Jika memang penyewa tidak ada niat mau melunasi, akan diambil oleh pemerintah dengan melakukan tindakan tegas berupa penutupan ruko-ruko tersebut. Dan mereka menyebutkan pihaknya sudah 5 kali melayangkan surat teguran agar penyewa yang menunggak pajak dan retribusi ini segera membayar. Namun masih banyak yang membandel dengan tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Tidak ada toleransi lagi karena kalau main cicilan terus habis energi. Surat sudah 5 kali dilayangkan, bahkan khusus 19 ruko di kawasan Abadi itu sudah dilayangkan surat khusus. Tidak ada jalan lagi sebab kalau terus dibiarkan akan mengganggu pembangunan di daerah Kabupaten Sarawak tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.